Reaksi Helen seperti apa yang sudah dia rencanakan, tapi kali ini semua yang ia rencanakan di dalam mobil kandas. Ia bahkan tidak bisa memeluk Noah dan menangis di dadanya. Karena laki-laki itu malah bersandar di bahu wanita lain. Sekarang dia hanya memakai air mata sebagai senjatanya. Dia jahat sekali. Helen, bagaimanapun Noah merasa perbuatan apapun yang akan dilakukan Helen pada Saga hanyalah perbuatan sia-sia. Dia jahat sekali. Bagaimana dia bisa lupa sepenting apa danau hijau bagi kami? Berteriak kesal. Tama di sampingnya menepuk bahu Helen seperti memberi simpati, tapi malah membuat suasana hati Helen semakin buruk. Apakah sudah makan? Noah bertanya, dijawab dengan isak tangis. Biar aku pesan makanan, kita makan bertiga. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Nona Helen sedang seperti ini kan? Dia pasti butuh teman. Tidak, aku tidak butuh teman. Aku butuh Noah. Cih, ternyata ini kekasih Noah yang dibicarakan Clarice. Noah berjalan meninggalkan dua orang wanita yang tidak saling kenal itu ke kamarnya. Mengambil HP, dia akan memesan beberapa makanan. Tapi, langkahnya terhenti. Apakah Helen bersama Anda, Tuan? Jika ia katakan padanya untuk jangan menemui Tuan Saga lagi, atau saya benar-benar tidak akan bersikap menahan diri lagi. Apa yang sudah dilakukan Helen sebenarnya? Sekretaris Han menakutkan itu sudah menyampaikan ultimatumnya begini. Noah kembali duduk di samping Tama, melingkarkan tangannya di pinggang gadis itu. Helen, apa yang terjadi di Danau Hijau tadi? Aku pasti udah gila karena memakai semua cara untuk ada di sana dan menemui Saga, tapi bahkan dia sama sekali tidak menyapa aku. Kenapa kau melakukannya? Kau tahu kan bagaimana Saga? Berusaha menyadarkan semua hal sekarang adalah salah. Perjuangan cintamu atau apapun itu adalah salah. Hanya move on satu-satunya jawaban paling benar. Aku sudah tidak tahu mau melakukan apa lagi. Menangis lagi. Kali ini ia merasa tidak senang saat tangan Tamara menepuk bahunya. Kenapa gadis di sampingnya ini begitu so tahu dan bersimpati padanya? Padahal dia sendiri tidak saling mengenal. Sayang, jangan memaksa Nona Helena. Tamara menyentuh tangan Noah. Berhentilah sampai di sini aja. Noah hanya menepuk punggung tangan Tama, tapi tidak menghentikan kata-katanya. Kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan Sekretaris Han. Kamu udah melangkah sangat jauh. Dia selalu merealisasikan ancamannya. Hanya itu yang Noah tahu pasti. Noah, aku mencintai Saga. Dia juga mencintaiku. Kalimatnya terhenti. Itu dulu. Sebelum kepergianmu dan kedatangan Dania dalam hidup Saga. Kamu tahu kan bagaimana sifat Saga? Saat bersamamu dulu, dia hanya menatapmu. Tidak peduli sekelilingmu. Tidak peduli sebanyak apapun wanita yang mengejarnya. Dia hanya menatapmu. Saat ini sama seperti waktu itu. Kepeduliannya, tatapan Saga, dan semua yang dimiliki Saga udah menjadi milik Dania. Dia tidak akan melihat ke arah wanita lain. Posisimu saat ini tidak hanya lebih sebagai pengganggu. Sayang, Tamara berusaha menghentikan Noah yang bicara terlalu jujur. Bagaimanapun Tamara menyadari sebagai sesama wanita yang dibutuhkan Helen saat ini bukanlah kebenaran, tapi ia hanya butuh dukungan. Kenapa kau seperti ini? Helen mengusap air matanya semakin merasa kecewa. Kau jadi sama jahatnya dengan Saga? Helen, Noah sampai pada titik di mana dia kehilangan kata-kata. Helen bangun dari duduk, menepis tangan Tama di bahunya. Karena kau sudah punya kekasih, jadi kau menganggapku sama sekali tidak penting lagi? Apa yang kau ceritakan padanya? Melihat sebentar Tamara di samping Noah. Kenapa dia sangat bersimpati? Apakah kau udah menceritakan kisah menyedihkan aku mengejar-ngejar Saga? Helen, ada apa denganmu? Tama hanya bersimpati padamu. Noah bangun ingin meraih tangan Helen, tapi Helen menepisnya. Seharusnya aku tidak kemari. Dia menyambar tas tangannya di meja, berjalan cepat menuju pintu, menutupnya lalu bergerak cepat menuju lift. Saat di dalam lift, dia belum menutup pintu. Apa? Dia tidak mengejarku.
Akhirnya dia menutup lift yang membawanya ke area parkir. Bahkan semua orang udah meninggalkannya. Noah yang menjadi tumpuan terakhirnya pun udah punya wanita pengganti di sisinya. Saat ini segala penyesalan merasuki dirinya. Dia masih mengharapkan Saga sampai melupakan Noah yang udah ada di sampingnya. Sekarang saat dia udah kehilangan Noah, hubungannya dengannya di masa lalu ternyata sangat berharga. Padahal dulu dia akan melakukan apapun untukku. Sekarang dia bahkan tidak mengejarku. Mobil meninggalkan area parkir, membawa tangis keras mengemudikannya seorang diri dalam luka dan kesepian yang menyayat hati. Sementara itu Dania masih mematung di depan tempat tidur. Dia tidak berani membungkukkan badan mengambil HP ataupun pil. Kontrasepsi di dekat kakinya. Matanya beralih mengikuti langkah kaki Saga. Laki-laki itu melepaskan sandal dengan kasar, lalu naik ke atas tempat tidur, meraih bantal dan memakainya untuk bersandar, meluruskan kakinya sambil memberikan sorot mata membunuh pada Dania. Nyalimu besar sekali ya. Dania semakin menciut di tempatnya berdiri. Tidak bergerak sedikit pun. Dia bahkan menarik napas pelan tanpa menimbulkan suara. Apa aku pura-pura mati aja ya? Tidak. Pura-pura pingsan aja? Tapi kalau dia menyeramku atau menginjak kakiku? Saat ini gadis itu kembali menundukkan kepala, menatap pil kontrasepsi di dekat kakinya. Ya, dia sangat berani. Pertama kalinya memutuskan untuk minum pil kontrasepsi, sebenarnya ia pun dihantui ketakutan kalau sampai ketahuan. Namun, ketakutan untuk mengandung anak Saga jauh lebih menakutkan daripada ketahuan seperti sekarang. Tapi saat ada di posisi ini, sungguh Dania menyesali telah menelan pin itu. Seharusnya aku lebih takut padanya daripada pada kehamilan. Katakan, sejak kapan kau meminumnya? Suara dan wajahnya masih sangat dingin bertanya, seperti menumpahkan semua kekesalannya. Tidak, kalau aku menjawab, dia akan semakin menggila. Hei, kau anggap aku sedang main-main sekarang? Sudah mulai berteriak dari tempatnya duduk, bersandar. Dia menekuk kakinya, merubah posisi, dan ia melonjak mendengar suara keras Saga. Dia mengatupkan tangannya di depan dada yang mulai gemetar. Kemarahannya ada di level mematikan. Bagaimana ini? Sejak kau menyuruhku tidur di tempat tidur, mendongak sebentar lalu kembali menundukkan kepalanya. Wah, luar biasa. Kau udah mengantisipasinya dari awal ya? Sinis menghujam, tidak memberi kesempatan Dania sedikit saja bernapas. Itu artinya sejak pertama kali Saga meminta Dania tidur di atas tempat tidur, walaupun itu masih jauh dari mereka melakukan hubungan badan. Sepertinya kau benar-benar tidak mau mengandung anakku ya? Geram Saga ketika memikirkan kapan waktu tepatnya itu, karena kejadian itu masih teringat jelas di kepalanya. Maafkan aku, lirih, bahkan terdengar seperti gumaman, masih menatap lantai dan kakinya sendiri. Maaf? Kau pikir cukup dengan minta maaf? Kembali menghardik dengan suara keras. Kau tahu seberapa besar kesalahanmu padaku sekarang? Bahkan menghukummu saja tidak bisa mengampuni kesalahan dan pengkhianatanmu ini. Pengkhianatan? Memang apa yang kulakukan? Apa aku selingkuh? Tapi nyatanya Dania tetap gemetar dan tidak bisa menjawab apa-apa. Aku akan mengambil alih perusahaan ayahmu, lalu menghancurkannya tanpa sisa. Menendang adik laki-lakimu dari tempatnya magang sekarang, memasukkannya dalam daftar hitam Antarna Group. Dia bahkan tidak akan punya tempat untuk bernapas di kota ini. Dan adik perempuanmu, jangan mimpi bisa menginjakkan kaki di dunia entertainment lagi. Itu baru setimpal menebus kesalahanmu hari ini. Tubuh Dania lunglai, dia sekuat tenaga menjaga kakinya tetap berdiri. Bahkan kakinya sampai bertumpu pada pinggiran tempat tidur, supaya dia tetap berdiri dengan tegak. Keringat dingin mulai keluar di telapak tangannya, membayangkan semua yang Saga katakan akan terrealisasi semudah dia membalikkan telapak tangan. Bagaimana ini? Aku berlutut dan menangis pun pasti sia-sia. Dia sangat kemarahannya menutupi mata dan pikirannya. Apa yang harus aku katakan? Kau mau aku mulai dari mana? Aku beri kehormatan kau yang memilih. Tertawa, kehormatan.
Siapa yang merasa terhormat menghancurkan keluarganya sendiri? Maafkan aku, maafkan aku. Dan ia bahkan mengucapkan dengan mulut dan tangan yang gemetar. Dia tidak berani menggunakan kata panggilan apapun untuk Saga. Dia mengatupkan kedua tangannya memohon. Saga terdengar mengumpat di tempatnya duduk. Naik, kau pikir aku masih berani bergerak dari sini? Aku pilih berlutut di lantai sambil memohon daripada harus naik ke tempat tidur. Naik, berteriak keras sambil melemparkan bantal yang dipakainya untuk bersandar. Dan ia gelagapan menangkapnya sampai dia mundur ke belakang. Baiklah, bunuh aku dan bebaskan keluargaku. Itu udah cukup. Dan ia menyeret kakinya mendekat tempat tidur, memegang bantal yang dilemparkan Saga dalam pelukannya. Dia akan memakainya sebagai senjata perlindungan jika hal paling mengerikan yang ada dalam bayangannya terjadi. Dia duduk bersimpuh di pinggir tempat tidur, jarak cukup aman yang tidak bisa dijangkau tangan atau kaki Saga. Kenapa kau duduk di situ? Kalau aku mendorongmu sedikit saja, kau bisa jatuh kan? Kalau kepalamu membentur lantar keras itu, pasti sakit sekali. Menyeringai dengan sedikit dibumbui tawa kecil. Mau mencobanya? Sudah mau menggerakkan tubuh mendekati Dania. Tidak. Dania beringsut mendekat ke tengah, mendekat ke kaki Saga yang selonjoran. Dania duduk bersimpuh dengan bantal berada di bagian dadanya. Dia pegang erat sekali sebagai alat perlindungan diri. Kau serius kan mau mendorongku tadi? Katakan. Apa? Memang aku tahu apa maumu. Kau mau aku mengatakan apa? Saga yang membisu setelah dia mengucapkan kata-kata kan. Kau serius kan mau mendorongku tadi? Katakan. Apa? Memang aku tahu apa maumu. Kau mau aku mengatakan apa? Saga yang membisu setelah dia mengucapkan kata-kata kan. Dia pasti berpikir semua orang pasti seperti sekretarisan yang paham hanya dengan mendengar dia mendesah saja. Katakan, kenapa aku harus mengampunimu? Tangannya yang mau menuding kening Dania hanya menyentuh bantal karena Dania memakainya untuk menangkis. Katakan alasan, kenapa kau sampai berani meminum pil kontrasepsi tanpa seizinku? Suaranya udah memenuhi seisi kamar. Mungkin aja terdengar sampai lorong dan lantai bawah. Jan ataupun Sophie kalau belum tidur juga mungkin akan mendengarnya. Aku hanya ingin melindungi diriku. Gumam-gumam di belakang bantal dengan suara rendah. Bahkan mungkin hanya telinganya saja yang mendengar. Katakan dengan jelas, memang aku bisa mendengar gumaman di balik bantal itu. Akhirnya tidak sabar Saga menarik bantal yang dipeluk Dania, lalu mengembalikannya di balik punggungnya untuk bersandar. Katakan sekarang, kenapa aku harus mengampuni dan menerima permintaan maafmu? Keberanian Dania yang entah muncul dari mana, karena ingin mengalahkan teriakan Saga. Aku hanya ingin melindungi diriku. Sama berteriaknya, mengalahkan suara Saga. Dania sampai terkejut dengan suaranya sendiri. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Maaf. Wah, beraninya kau ya. Udah melakukan dosa sebesar itu masih berani berteriak padaku? Aku menyuruhmu bicara dengan jelas, bukan berteriak. Suaranya masih menjangkau langit-langit kamar. Maaf, menundukkan kepalanya dalam. Dia menarik selimut perlahan agar menumpuk di depannya, memakainya sebagai benteng pertahanan terakhir kalau Saga benar-benar akan murka mendengar alasannya. Kalaupun dia akan dipukul, dia bisa sedikit saja melindungi dirinya. Aku hanya ingin melindungi diriku. Suara Dania terdengar jelas walaupun dia bicara dengan menundukkan kepala karena tidak berani matanya bertatap dengan Saga, dan walaupun dia tidak berteriak juga. Alasannya sama yang dikatakan Haru. Jomblo itu bagaimana paham betul urusan perempuan? Saga mendesah sambil menatap istrinya yang tertunduk. Memang apa yang aku lakukan sampai kau perlu melindungi dirimu? Bertanya seringan. Dia bernapas. Wah, kau tidak merasa dirimu itu menyebalkan ya? Kau kan laki-laki tidak tahu diri di muka bumi ini. Dan ia mendongak tanpa dia sadari. Dia menatap Saga dengan jengah. Berani memelototiku? Sepertinya kau punya nyawa lebih dari satu ya? Maaf,
menundukkan kepalanya lagi. Sekarang jelaskan dengan benar, menarik ujung rambut Tania yang mencontai. Atau kau tinggal pilih kehancuran dari mana keluargamu? Melepaskan rambut yang dia sentuh dengan keras mengenai wajah Dania, gadis itu buru-buru merapikan rambutnya di belakang telinga. Karena aku tahu, menatap sebentar Saga, mata mereka bertemu. Apa yang kau tahu? Memang apa yang otak bodohmu itu tahu? Aku mencintaimu saja kau tidak tahu. Dania menatap lututnya sendiri, menutupinya dengan baju tidur tipisnya. Bagaimana Saga masih memikirkan menyuruhnya mengganti baju. Bahkan bagian dadanya yang terbuka tidak bisa dia tutupi dengan apapun. Aku tahu kalau hari ini pasti akan datang, hari di mana kau kembali pada cinta sejatimu. Helena, semarah apapun kamu, tapi cinta akan selalu kembali pada tempatnya kan? Mencengkeram spray, merasa sakit hati dengan kalimatnya sendiri. Melihat ke arah Saga, dia tidak bergeming, bahkan saat Tania menyebut nama Helena. Carilah pilihan kata yang tidak memprovokasi Dania. Begitu otaknya berputar. Kau sedang membual tentang apa? Menjawab Getos. Apa? Membual? Jelas-jelas kau memilih danau hijau karena Helen kan? Kecemburuan kembali memberi energi pada Dania. Walaupun dia muncul tidak tahu tempatnya. Karena suara Dania udah agak meninggi daripada tadi. Dia bahkan jauh lebih lama menatap Saga.